Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Belum ngantuk lagi. Kalau ngantuk ulang aja lah gitu. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau. Betul kata beliau, kami dulu berkawan, kami bersahabat masih lajang dulu. Nggak sangka juga saya jumpa pada malam hari. Alhamdulillah. Yang terhormat para tokoh agama dan para tokoh masyarakat setempat, yang terhormat Bapak Ketua PKM Masjid Asy-Syukur dan beserta jajarannya, yang saya banggakan, yang saya terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian. Dan yang saya banggakan segenap remaja Masjid Asy-Syukur yang menyelenggarakan sebagai panitia acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Dan yang saya sayangi anak-anak kita yang telah hadir juga bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acaranya meriah sekali pada malam, luar biasa. Salut saya. Anak-anak bisa tampil di panggung, nari sana, nari sini. Untung ada yang nggak ngejar ke sana. Sampai ada mengulas lagi. Ini ada nih. Hampir. Saya udah gini ya Allah. Jangan ada sampai ada apa. Agak goyang juga di sini kan. Bergoyang. Alhamdulillah. Saking semangatnya anak-anak ini bangga kali ya tadi ya. Ibu-ibunya tadi menyaksikan anaknya di panggung dan ikut juga menari ke sana. Ikut juga, nggak mau kalah sama anaknya. Nah, semangat betul Bu, biar semangat. Jadi anak-anak tadi itu tampil akan menjadi kenangan yang terindah dalam hidupnya. Iya kan Bu? Mungkin Ibu juga pernah juga gini Bu. Ya pernah? Oh iya, ngaku betul. Semangat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita mengadakan acara Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa sebesar Isra Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal sehat kita sebagai manusia. Tidak bisa. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya dengan iman, dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Karena setahu saya perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau mengendarai unta orang dulu itu berbulan-bulan dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru dia tiba, baru dia sampai. Tapi yang dialami oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu yang singkat, hanya semalam saja. Makanya pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy di kota suci Mekah pada waktu itu mereka tak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Mereka tak yakin. Sampai Nabi kita dikatakan anta majnun, kamu gila Muhammad. Mana mungkin perjalanan itu hanya ditempuh hanya semalam saja, sementara perjalanan itu sangat jauh, butuh waktu berbulan-bulan dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, butuh waktu berbulan-bulan baru bisa sampai ke sana. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau beriman apa yang disampaikan oleh Muhammad aku percaya, bahkan lebih dari itu aku percaya. Nah ini hebatnya ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau digelar dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Makanya Nabi mengatakan apabila ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan umat seluruh alam sampai saat sekarang ini, maka tidak ada yang menimbangi keimanan, keyakinan di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa sahabat itu. Maka oleh karena itu mengukur peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Macam ini Bu, kalau kita lihat anak-anak kita, ini pasti anak-anak kita ini ada ayah, ada ibunya. Betul Bu? Betul? Sepakat tidak ya? Betul. Jadi kalau ada ngaku-ngaku saya lahir nggak ada ayah, nggak ada ibu, kira-kira orang apa ini? Hah? Apa pikirin sendiri? Pasti adanya ayah dan ibu menjadi sebab akibat lahirnya seorang anak. Itu dengan kita cerna dengan logika akal sehat kita sebagai manusia. Sehat akal ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak mungkin datang sini ya. Kemana datangnya? Oh iya, silakan. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Jadi saya barakallahu fiikum. Nah, sampai mana tadi? Oh, ayo. Kalau lihat anak orang teringat awak anak kita di rumah. Tapi kalau lihat bini orang lupa awak bini awak di rumah. Bukan saya. Ketawa bapaknya.
Bu, bu, yang penting apa? Alhamdulillah. Yang penting saya sehat lahir dan batin. Nah macam tadi. Tapi ada manusia lahir ke dunia ini tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Siapa itu, Bu? Anak-anak tahu itu? Hah? Wah, udah di dunia masing-masing dia. Kena kue dan lupa dia juga. Ntar lagi pun pulang. Siapa itu, Bu? Nabi Adam alaihis salam. Beliau lahir ke dunia ini, beliau diciptakan di dunia ini oleh Allah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Tapi kalau Allah mau jadi. Wah betul, ini pintar. Ini ibu-ibu perwilitan ini pengajian luar biasa. Rajin ibu mengaji ya. Nah, terus Bu ya, sambung aja terus nanti Bu ya. Biar mengurangi beban kita sini. Masya Allah. Emang ibu-ibu perwilitan luar biasa nanti. Kalah bapak-bapak ya Bu ya. Ini kalau diukur lebih banyak yang perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti lebih semangat perempuan. Mudah-mudahan ibu masuk surga semua. Tengok mukanya bercahaya semua. Kena cahaya lampu. Iya. Payah melawan perempuan. Iya kan aja. Nggak usah dilawan. Ya. Satu bertanya 10 di luar. Dan Nabi Isa juga. Ketika malaikat mendatangi Sayyidah Maryam, apa kata malaikat? Hai Maryam, engkau akan memiliki seorang anak, namanya Al-Masih ibnu Maryam. Lalu Sayyidah Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh manusia. Manusia di sini apa saja Bu? Laki-laki. Belum pernah. Tapi betul kata ibu tadi. Kalau Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki suatu urusan, cukup dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Bagi Allah semua mudah, tidak ada yang sulit. Bagi kita yang sulit, bagi Allah tidak. Makanya diciptakan Nabi Adam tanpa seorang ayah dan ibu kalau Allah mau jadi. Nabi Isa tanpa seorang ayah, hanya memiliki seorang ibu, jadi. Akhirnya hamillah itu Sayyidah Maryam, mengandung Nabi Isa alaihi salam. Tapi banyak juga perempuan-perempuan sekarang yang tidak mau kalah dengan Sayyidah Maryam. Hamil juga. Tapi bukan di sini. Di laut sana juga banyak. Kalau di sini baik-baik perempuan. Pasti punya suami semua ya Bu ya. Alhamdulillah iya lah. Bu. Sudah setengah 11. Masih semangat? Hampir sudah setengah 11. Luar biasa jemaah kemudian asyukur. Bu, kencangnya marah itu mana? Masya Allah, galak betul. Oh iya, sorry. Bu, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita? Perintah apa? Hah? Perintah perintah sholat. Awalnya Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, 50 waktu. Tapi ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa
Apa kata Nabi Musa? Hai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Aku disuruh beserta umatku melaksanakan sholat 5 waktu, 50 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Hai Muhammad, minta lagi keringanan kepada Tuhanmu, karena 50 waktu itu sangatlah berat bagi umatmu. Menurut sepengalaman kata Nabi Musa, menghadapi kaumnya Bani Israel, mereka tidak mampu melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Makanya Nabi Muhammad minta kepada Allah keringanan, mundar-mandir antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa. Akhirnya ditetapkanlah sholat itu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan menjadi, kalau sempat 50 waktu, sanggup kita ngerjakan? Hah? Sanggup Pak? 5 waktu aja pun banyak yang tak sanggup, apalagi 50 waktu. Sayangnya Nabi kita kepada umatnya, diperjuangkannya jangan sampai 50 waktu, maka dikerjakan menjadi 5 waktu. Kalau sebelum kita mendirikan sholat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kumandangkan Pak? Biasanya kalau di masjid, mengumandangkan suara Kalau di zaman Nabi dulu di Masjid Madinah, itu sahabat-sahabat yang dipilih untuk mengumandangkan suara azan itu suaranya yang keras, yang lantang, yang merdu dan syahdu. Seperti sahabat kita siapa? Siapa? Anak remaja? Ya Allah, kita pintar. Pengetahuan agamanya luar biasa. Sayyidina Bilal bin Rabah. Satu lagi yang terkenal siapa? Ibnu Ummi Maktum. Tapi yang paling populer pada waktu itu yang memandangkan suara azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau ibu seandainya mendengarkan suara Bilal bin Rabah, kita bisa menangis, tersentuh dengan suara ayunan lagu yang sangat merdu dan syahdu yang bisa menggugah hati kita. Makanya kalau ada yang azan di masjid, kalau suaranya jelek itu hukumnya makruh, karena bisa merusak kuping. Kalau azan suara itu, ya kan Bu? Makanya ketika azan dipilih orang-orangnya. Mau pakai versi apa? Versi Arabik bisa. Azan Mekah, azan Madinah kan banyak itu. Di YouTube kan bisa dilihat kan, di medsos bisa dilihat. Bisa dilatih. Bagaimana azan Mekah? Itu contoh. Apalagi anak-anak remaja juga. Contoh di sini. Bagaimana lagu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Madinah. Suara muazzinnya sangat merdu dan syahdu. Bagaimana azannya? Saya praktekkan juga. Nah, kalau ada nyangkut nanti dan ketawain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya dulu Bu masih muda, lomba azan juara 1. Tapi kalau udah kayak gini tidak mungkin lagi juara 1. Ya laku lagi di lomba. Nah, itu kalau versi Arabik Mekah dan Madinah. Kalau versi azan Indonesia Jakarta gimana? Ada. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu
yang azan di masjid. Jangan lagi orang tua, kasihan. 5 waktu kalian yang azan, keluarkan suara kalian yang indah, yang melengking. Azan kalian. Cocoknya sekali-sekali diadakan lomba azan sini ya, bagi remaja masjid. Yang juara 1 tempatkan nanti di azan Jumat. Kalau bisa dibayar mereka, supaya menyiarkan syiar Islam itu lebih baik lagi. Karena yang memandangkan suara azan, muazzinnya suaranya indah dan syahdu. Karena kalau masih muda masih kuat, suaranya masih panjang napasnya. Ibu dengar suara saya aja tadi udah mulai ngilang-ngilang napas tadi itu kan. Nah, ini karena kepedeannya aja nyentuhin. Sebentar kan udah ampun juga. Tapi kalau masih muda dulu, kalau ibu dengar suara azan saya, pasti ibu ya Allah. Hah? Tidur? Enggak lah. Nah itu ya. Makanya kadang-kadang itu dilatih anak-anak remaja kita, dikembangkan bagaimana memandangkan azan dengan suara yang sahdu, dengan kalimat-kalimat yang benar, bagaimana mengucapkannya. Ini sudahlah tua ini azan pula, batuk pula lagi. As-salatu khairun minan naum. Siapa ini? Menazam subuh lagi udah tiba lagi. Itu kalau diartikan Bu, sholat itu lebih baik daripada tidur itu. Tapi karena dipanjangi naumnya, lain kalau diazan di Mekah Madinah sana. Kalau azannya nih, naumnya tuh pendek, nggak panjang. Makanya orang di sana ramai aja sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Kalau diartikan ke bahasa kita, sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau panjang tadi gimana? Yang uak-uak tadi itu, yang kata ibu tuh batu-batu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tarik selimutnya, atur lagi. Subuh lah, lewatnya subuh. Makanya kalau anak muda yang ngajar seperti tadi, ibu langsung lompat dari tempat tidur ya kan? Sampai ngajar betul-betul kebangun, setan pun lagi kebidik-bidik sampai tertentu kan. Kalau aja macam kan uak-uak itu gimana? Kau ini serius atau mana? Aku lari ini mau lari. Orang aja nih gitu. Coba aja nih seperti tadi. Langsung setan pun lari terbidik-bidik tertentu. Kenapa? Mendengarkan suara azan. Ibu ada anaknya laki-laki, beri motivasi. Nah, azan lagi masjid, syukur. Masjid kita sudah indah, sudah megah, sudah cantik. Kalau bisa kamu yang azan, tiru itu suara-suara azan di TV itu bagaimana azan versi Arabik Mekah Madinah. Dididik anak kita. Makanya kami dulu di Masjid Al-Iman itu karena yang azan itu tua-tua, dibikin perlombaan azan bagi remaja masjid. Alhamdulillah saya ikut juga waktu itu, cuma ikutnya terpaksa. Terpaksanya karena apa Bu? Dulu begini, ibu saya tuh kok melamun aja. Saya tanya, Bu, kenapa ngelamun? Uang listrik nggak terbayar kita udah nunggak 3 bulan. Saya lihat di papan pengumuman di masjid itu, rupanya siapa yang juara 1 dapat 350.000. Itu pada tahun berapa? Tahun 2000-an mungkin. Kalau masa itu kan itu banyak kali Bu ya. Betul. Jadi gara-gara itu saya ikut. Saya salami itu ibu saya, Bu, doakan saya Bu, biar kita lunasi uang listrik tunggaan kita. Mau kemana? Lomba aja.
mungkin didoakannya, diumumkan panitia, awak peserta nomor pertama doang. Biasanya kalau pertama itu kan agak grogi dia kan, namanya pertama, tak juga. Tapi dengan izin Allah, Bismillah, saya teringat wajah ibu saya asyik mengeluh saja dugaan uang listrik 3 bulan. Saya azan, saya keluarkan suara saya, rupanya diumumkan juga seperti ini pada acara Isra Mi'raj. Rupanya keluar nomor saya, jadi juara 1. Alhamdulillah. Makanya tadi ada yang nyanyikan lagu ibu, sedih juga saya, karena ibu saya sudah meninggal. Sudah ada sekitar 3 tahun yang lalu. Memang kalau ibu ini luar biasa ibu ya. Tanpa seorang ibu gak ada apa-apa. Ya kan? Satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak, tapi belum tentu 10 orang anak mengurus 1 orang ibu. Itulah hebatnya perempuan. Makanya kita selagi ada orang tua, ibu, ayah, maka kita betul-betullah kita jaga mereka, kita kasihi mereka, kita perhatikan mereka. Jangan kita sudah berumah tangga kita lupa dengan kedua orang tua. Kadang-kadang masa muda dulu masih lajang dulu ya, masih bisa diurus itu ibu dan ayahnya. Tapi kalau udah berumah tangga, sudah punya anak, yang ngurusin rumah tangganya masing-masing, sehingga mereka lupa dengan kedua orang tua. Kalau bisa jangan begitu. Hidup kita akan berkah, rezeki kita tidak akan lancar selagi orang tua masih hidup. Cobalah diperhatikan mereka. Agak sedih ya. Emang begitulah kalau menceritakan seorang ini. Kalau saya selesai azan, La langsung saya berdoa, Rabbi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Doa antara azan dan iqamah itu cepat dikabulkan oleh Allah, mustajab. Makanya kalau ibu mau berdoa itu antara azan dan iqamah. Makanya kalau selesai azan kan biasanya diselingi dengan iqamah, baru didirikan sholat. Maka sesuai dengan perintah sholat tadi kan, atau doa dan bukan banyakkan doa di tempat yang mustajab. Kalau selesai azan biasanya kita qomat. Itulah tertibnya. Kalau qomat di Masjidil Haram begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu imamnya sufufakum wasuddul khalal, ada imam. Karena imamnya kebetulan orang Arab dan banyak mayoritas di situ jemaahnya orang Arab. Kalau di tempat kita tuh bisa juga seperti itu. Tapi janganlah imamnya kebanyakan gaya. Mentang-mentang dah seperti itu baru pulang naik haji pula ya. Ditirunya imam di Masjidil Haram. Apa nih? Sawu waktu merapatkan saf mau jadi imam. Sawu. Semua potong banyak kali gayanya. Si makmum pun tengok sana tengok sini, ngomong apa lagi imam. Tak ngerti. Jadi jangan pula kebanyakan gaya. Mau gini. Sawu sufufakum, saf diluruskan dan dirapatkan, mana tempat yang kosong diisi, begitu seharusnya.
Jangan melulu bahasa Arab, orang pun nggak paham ya kan? Lain kalau di Mekah sana atau di Madinah. Ya, kalau imam pun jangan terlalu banyak menggaya, Bu. Pak ya. Betul, Pak. Ini mau imam aja. Sawah. Tapi masjid As-Syukur nggak ada yang kayak gitu, Bu ya. Nggak ada. Pasti nggak ada lah. Kalau imam As-Syukur, cantik-cantik suaranya berdomba itu, kan? Macam kayak Seni Sari Rashid ini. Ya, Pak. Makanya kadang-kadang gitu. Imam itu, Bu. Ya, Pak ya. Kalau jadi imam, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Lihat mak